Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara. Kita bertemu lagi di acara Embun Pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Kami mohon pimpinanmu Tuhan dalam penyampaian renungan di Embun Pagi surgawi ini. Kami serahkan dari awal sampai pada akhir oleh karena pimpinanmu. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Judul yang akan disampaikan yaitu aneka kunci memberi ampunan di dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita akan belajar bersama-sama beberapa kunci bagaimana kita mengampuni orang. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang punya hak untuk membalas, yaitu Allah kita, jadi bukan kita. Jangan kita menjadi hakim sendiri seperti dalam Matius pasal 7 ayat 1. Dan yang kedua, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, seperti menumpukan bara api. Itulah ajaran daripada Tuhan Yesus kepada kita. Kita perlu berbuat baik kepada mereka. Mengapa? Karena sesama itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Jadi sesama kita perlu kita kasihi. Nah, jadi juga di dalam ada di Alkitab ada perumpamaan, yaitu seseorang punya hutang 10.000 talenta. Lalu kemudian oleh raja digratiskan, artinya dilunaskan. Tetapi sayang yang ada temannya berhutang 100 dinar, ia paksa-paksa dan harus diancam harus membayar. Akhirnya raja itu memanggil Algojo dan dia dihukum. Nah, demikianlah kita juga akan ringan dan mudah kalau kita ingat hutang dosa kita yang begitu besar kepada Tuhan, tetapi digratiskan, diganti oleh Tuhan. Andai kata itu 1 triliun dan teman kita hanya hutang 100.000 atau 1 juta, maka kita dengan mudah atau dengan ringan kita bisa mengampuni. Jadi marilah kita ingat akan hutang kita yang besar, supaya kita sanggup mempunyai kunci untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Juga ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya, perlu kesabaran kita. Kemudian kita ingat juga ada kunci yang luar biasa dalam doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Nah, ini ada rambu-rambu yang atau ancaman bagi kita. Kalau kita tidak mengampuni orang, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Juga kita akan diberi gelar penipu kalau kita tidak mengampuni orang, karena mengampuni itu adalah perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu sebagai penipu. Atau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama, di dalam 1 Yohanes itu kita juga menipu diri sendiri. Jadi marilah kita bongkar atau jebolkan gelar penipu itu, sehingga kita melaksanakannya. Kita mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu membagi dan memberi, termasuk memberi pengampunan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18-19. Nah, itulah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dan bahaya lagi yaitu kalau kita dendam atau menyimpan kesalahan, atau juga membiarkan orang sakit hati pada kita dan tidak diselesaikan. Di dalam Matius dikatakan selesaikan dulu, damailah dulu. Dan juga dalam Yesaya pasal 59 ayat 1, bahwa doa itu menghalangi kita, ibadah kita, atau berkat yang harusnya turun. Mari kita nikmati lagu ini. Mari mengampuni orang yang
sengsara. Itulah perintah firman-firman Allah, karena Yesus juga mengampuni kita. Dosa kita sungguh lebih besar dari dosa yang lain pada